jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini akan dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Ternate, beserta unsur Forkompimda Kota Ternate atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate atau yang mewakili yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Ternate yang kami hormati, Jau Kalem Kesultanan Ternate yang kami hormati, Ketua DWP Kota Ternate yang kami hormati, Ketua PHBI Kota Ternate, Pimpinan Basnas, Pimpinan Bank BPRS atau yang mewakili yang kami hormati, Imam Masjid Adnanul Muslimin Lingkungan Tanah Masjid yang kami hormati, penceramah Al-Ustadz Bapak Rusdi SH yang kami hormati, pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Ternate yang kami hormati, camat lurah yang kami hormati, majelis taklim dan seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2026 Masehi, Jumat 16 Januari tahun 2026 dimulai. Hadirin yang kami hormati, seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Fahrun Yamin SPD MPD. Kepada Bapak dengan segala takjim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Ketua PHBI Kota Ternate kepada Bapak Haji Muhammad Zulkiram MCH SAG MSI dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Ternate, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Ternate, yang kami hormati para Forkompimda di lingkungan Kota Ternate, kami sapa dengan hormat Bapak Kejari Kota Ternate, Bapak PLH Kapolres Kota Ternate, Padir Polair yang kami hormati, yang juga mantan Kapolres Ternate yang selalu bersama kita, yang kami hormati yang mewakili Bapak Dandim Kota Ternate, yang kami hormati Bapak Sekda Kota Ternate, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Ternate, yang kami hormati para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Wakil Ketua PHBI, teman-teman pengurus PHBI Kota Ternate yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Kota Ternate, para pengurus
majelis taklim di lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Kalumpang yang kami hormati. Yang kami hormati, mohon maaf, Pak Imam beserta Badan Syara Masjid Adnanul Muslimin, para jamaah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini panitia Hari Besar Islam Kota Ternate bersama pemerintah Kota Ternate melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Harapan kami semua mudah-mudahan kegiatan kita laksanakan pada malam hari ini insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasul Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tidak henti-hentinya bersalawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita semua mendapatkan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sebuah tradisi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin tentunya, peringatan Hari Besar Islam khususnya Isra Mi'raj dan peringatan lainnya kita lakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kabupaten kota sampai pada tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Adalah sebuah kegiatan yang menjadi sebuah ketundukan kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena bagaimanapun juga acara yang kita lakukan pada malam hari ini, Isra Mi'raj, adalah sebuah momentum sejarah terkait bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Tapi ketika perintah ibadah salat, Allah yang langsung mengundang Rasulullah untuk menerima perintah ibadah salat ini. Karena itu kedudukan ibadah salat sangatlah penting dalam kehidupan kita, karena seorang manusia yang pertama kali dihisap adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dipastikan seluruh amal ibadahnya pasti baik. Tapi kalau salatnya buruk, maka dipastikan seluruh amal ibadahnya pasti akan buruk. Karena itulah malam ini kita melaksanakan ibadah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh penceramah, kami sapa dengan hormat Bapak Rusdi SHI, yang juga selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, dan juga selaku orang kampung yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Sebentar nanti akan menyampaikan tentang refleksi terkait pelaksanaan ibadah salat dan perintah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk ditunaikan oleh umatnya. Untuk itu pada momentum ini kami sampaikan bahwa peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah kegiatan yang didanai dari dana hibah pemerintah Kota Ternate, dan juga kami berterima kasih pada malam hari ini kepada Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda Kota Ternate, dan juga kerjasama bersama Basnas Kota Ternate. Terima kasih Pak Ketua Basnas, dan juga kepada BPRS. Terima kasih kepada pimpinan BPRS Bapak Haji Rizdan, dan juga kepada anggota DPRD Kota Ternate Bapak Herianto, yang juga sudah membantu partisipasi dalam terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Harapan kami
bahwa apa yang kita lakukan pada malam ini mudah-mudahan menjadi sebuah momentum kita untuk memperbaiki kehidupan kita sekaligus untuk lebih giat dalam beribadah, khususnya ibadah salat. Akhirnya kami selaku panitia penyelenggara Hari Besar Islam Kota Ternate menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Kota Ternate dan seluruh pihak yang sudah ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Demikian laporan yang telah disampaikan oleh Ketua PHBI Kota Ternate. Hadirin tamu undangan jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan sejenak silolo yang akan disampaikan oleh pengurus BKM Masjid Adnanul Muslimin kepada Bapak Haji Natsir Chan SPD dengan hormat disilahkan. Sebelum saya sampaikan sepatah kata dari BKM Masjid Adnanul Muslimin, perkenankanlah kepada saya untuk mengutarakan sebuah yang kita anggap sudah usang, tapi ini merupakan budaya daripada kita. Jalan-jalan ke Surabaya sehingga sebentar beli tomat. Jika Bapak dan Ibu mengharapkan pahala, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Wali Kota, dan saya hormati serta saya muliakan Wakil Wali Kota, anggota Forkompindah Kota Ternate, anggota Dewan yang hadir pada malam hari ini, Ketua PHBI Kota Ternate, serta seluruh undangan yang tidak sempat saya sampaikan atau menyapa orang per orang. Saya mengajak kepada dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir, izin, hidayah daripadanya. Maka alhamdulillah kita bisa dapat berhimpun di rumah Allah yang suci bersama-sama dengan orang-orang yang baik, yang berhati suci, dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang agung, yang walaupun hujan tidak pernah lapuk, walaupun panas tidak pernah lekang, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga salawat dan taslim senantiasa tercurah limpah pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga yang suci dan sahabat yang mulia, yang telah memberikan suri teladan, contoh kehidupan dalam rangka meniti dan menapak kehidupan di dunia sementara. Dan insya Allah semua kita akan berangkat dan menuju dunia yang tiada berakhir, yaitu akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan berarti sekedar kita melakukan suatu seremonial saja, tapi ini mempunyai momentum bagi kita sekalian untuk bagaimana mengevaluasi diri kita, sekaligus memotivasi diri kita dalam rangka melihat dan menata bagaimana ibadah yang paling agung yang tadi disentilkan oleh Ketua Panitia sekaligus selaku Ketua PHBI Kota Ternate, bahwa syariat yang lain itu diberikan perintah oleh Allah kepada malaikat Jibril, tetapi perintah salat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi suatu kewajiban bagi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari Bani Israel, dia datang menjumpai Nabi Musa alaihi salam. Dia menyatakan, wahai Nabi, saya telah melakukan suatu dosa yang paling besar. Kemudian Nabi Musa menyatakan, dosa apakah yang engkau lakukan? Maaf ibu-ibu dan saudara-saudara, saya telah berbuat zina, dan hasil daripada perzinahan lahirlah seorang bayi, kemudian saya kuburkan. Itu dosa yang paling besar yang saya lakukan. Namun telah saya beristighfar secara tulus dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyatakan, dia marah dan mengusir, pergilah engkau, jangan sampai akibat perbuatanmu itu terjadilah musibah. Oleh karena itu, si wanita dengan gundah gulana, tersayat hatinya, ia kembali dengan penuh penyesalan. Tiba-tiba datangnya malaikat Jibril alaihissalam, wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang telah bertaubat? Tahukah engkau dosa yang paling besar? Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, apakah gerangan dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Ini dosa yang paling besar daripada membunuh, berzina dan lain-lain sebagainya. Maka momen Isra dan Miraj, marilah kita melihat diri-diri kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salat kita pandang dengan dua mata, dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas, sebagai refleksi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya selaku BKM dan seluruh jamaah yang ada, kami merasa tersanjung dari sekian masjid yang ada di kota Ternate, namun ada pilihan yang cenderung ke Masjid Adnanul Muslimin. Ini kami merasa tersanjung dan merasa bahagia. Kemudian ini menjadi suatu tantangan. Apakah kita mampu merefleksikan apa yang kita bicara pada malam hari ini? Demikian saya mengharapkan kepada kita sekalian, jangan sampai ibarat orang membuat garam di laut, artinya tidak ada bekasnya. Pada akhirnya saya menyatakan, jalan-jalan di pantai Gurabati, melihat ombak di tepi pantai, andaikan dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan hati, kami selaku tuan rumah memohonkan, bukalah pintu maaf kepada kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti secara bersama sambutan oleh yang terhormat Wali Kota Ternate kepada Bapak Dr. Haji M. Tauhid Soleman MSI. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Ternate, rekan-rekan Forkopimda Kota Ternate, Pak Kajari, pimpinan DPR, hadir juga PLH Kapolres Pak Sari, beliau adalah Direktur Pola Air Polda Maluku Utara, mantan Kapolres Ternate. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Ternate, Ketua PHBI, termasuk juga sini hadir mewakili Dandim. Kemudian yang saya hormati Ketua BKM Masjid Adnanul Muslimin,
para pimpinan OPD, para hadirin hadirat Majelis Ta'lim, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ternate, hadirin insyaallah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur malam hari ini bertempat di Masjid Adnanul Muslimin, lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Kelumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari agenda peringatan hari-hari besar Islam yang sering kita lakukan. Dan kesempatan kali ini pelaksanaan dari peringatan hari-hari besar itu dilaksanakan di Masjid Adnanul Muslimin. Kepada Rasulullah, kepada keluarga, para sahabat, kita menyampaikan salawat serta salam. Mudah-mudahan kita umatnya insyaallah senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Tanah Masjid, bahwa pelaksanaan dari kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini itu sudah menjadi agenda tetap pemerintah Kota Ternate melalui panitia hari-hari besar Islam untuk dilakukan atau diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Ternate. Beberapa waktu yang lalu peringatan Maulid kita lakukan itu di selatan, yaitu masjid yang berada di daerah Bastion Karanse. Dan kali ini untuk peringatan Isra Mi'raj kita lakukan di tempat ini. Saya menyampaikan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik warga di lingkungan masjid ini, terlebih lagi para undangan sekalinya, teman-teman dari Forkopimda dan para ASN, para pejabat struktural. Alhamdulillah bisa meringankan waktu atau meringankan langkah serta mengambil waktu untuk bisa hadir pada malam hari ini. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Artinya kita akan melewati satu tahap lagi, memasuki bulan Sya'ban, untuk nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Inilah bagian dari persiapan kita secara pribadi untuk nantinya kita akan bertemu dengan Ramadan, tetapi akan diawali pula dengan kita memasuki bulan Rajab. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini malam hari ini saja para tokoh masyarakat tidak hanya dilakukan di tempat ini. Saya juga mendapatkan undangan di daerah Gambesi, namun bersamaan dengan agenda pemerintah kota kita pusatkan di sini, dan saya bersama rekan-rekan Forkopimda, Pak Wakil, Pak Sekda, kita semua hadir untuk memperingati Isra Mi'raj. Insyaallah nanti ceramah ini akan disampaikan oleh orang Tanah Masjid, ya, orang Tanah Masjid, ya, ya. Dan memang sengaja dipilih. Gitu. Panitia PBI datang ke saya, Pak Wali, kira-kira peringatan masjid ada beberapa tawaran yang akan saya ulangi, Isra Mi'raj, tawarannya adalah dilakukan atau diselenggarakan di beberapa masjid. Saya bilang buat saja di masjid
Adnanul Muslimin. Karena masjid ini sudah bagus, ya, bagus, dan bagian dari berbagai upaya masyarakat, amal masyarakat, sekaligus mungkin ada perjuangan dari salah satu dari anggota DPRD yang kebetulan tinggal dan menetap di lingkungan tanah masjid. Mudah-mudahan ikhtiar kita, Bapak Ibu sekalian yang telah beramal ini, termasuk juga saudara saya, Pak Haryanto Hanadar ini, insya Allah menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses masjid ini panjang, ya. Saya terus terang, Pak Haji Nasir tahu persis, ya, mulai dengan menetapkan legalitas tanah ini. Kebetulan saat itu saya masih sebagai Ketua Yayasan Tanah Wakaf Masjid Kampung Makassar. Saat itu ya kita membuka sebagian lokasi yang sudah ditetapkan masjid ini untuk diberikan dan ditetapkan legalitas hak tanahnya. Jadi alhamdulillah ini sudah merupakan bagian tersendiri di luar tanah wakaf, ya. Jadi alhamdulillah sebuah perjuangan panjang memulai dengan hal tersebut dalam bentuk masjid yang lama, kemudian masjid ini upaya gotong royong masyarakat, perjuangan dari teman-teman, alhamdulillah megahnya masjid ini, termasuk masjid yang terbaik dan terbagus yang ada di kota Ternate. Mini tapi bagus, ya. Mudah-mudahan dengan masjid bagus ini menjadi magnet bagi warga muslimin wal muslimat, para jamaah di lingkungan tanah masjid untuk senantiasa menghidupkan sholat, mendirikan sholat di masjid ini. Dan inilah bagian dari upaya kita untuk malam hari ini memperingati Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, saya tidak mungkin panjang lebar, itulah bagian dari Maha Suci Allah, kebesaran Allah, sekaligus tanda kebangkitan ilmu pengetahuan yang dulu masih gelap, yang dulu masih raba-raba, dan saat ini terbukti, ya. Tadi pagi mungkin kita berada di Sumatera, mungkin sore tadi kita sudah ada di Ternate. Itulah Allah memberikan tanda kebesaran dari ilmu pengetahuan melalui perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kepada warga masyarakat, kepada hadirin hadirat, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu malam hari ini untuk bersama-sama memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kita untuk senantiasa mendirikan sholat dan beramal baik bagi kehidupan kita selama berada di dunia. Terima kasih, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Baik hadirin yang berbahagia, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Wali Kota Ternate. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rusdi SH. Kepada Ustadz dengan segala takjim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam salam ini bapak-bapak terjawab salam. Kalau bapak-bapak terjawab salam, saya pantun sudah. Mohon izin Pak Wali, saya kasih pantun. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat.
semoga bisa menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bapak-bapak mau kawin lagi. Tenang ibu-ibu, ada satu pantun buat ibu-ibu. Pergi berjalan ke pantai Meranti, singgah sebentar meminum kopi. Jika bapak-bapak berani menikah lagi, artinya bapak-bapak mencari mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Ternate, yang terhormat Bapak Sekretaris Kota Ternate, yang kami hormati seluruh Forkopimda di lingkungan Kota Ternate, Pak Kajari yang kami hormati, yang mewakili Pak Dandim, kemudian PLH Kapolres Ternate, beliau juga tidak asing bagi kami di Kota Ternate. Beliau ini adalah mantan Kapolres dan sekarang menjabat sebagai Direktur Polairut Polda Maluku Utara. Hadirin, kemudian yang kami hormati Ketua PHBI, beliau Ketua PHBI selaku Jogugu Kesultanan Ternate. Kemudian yang saya hormati juga Jokalem Kesultanan Ternate, beliau juga sempat hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak anggota dewan yang sempat hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga insya Allah kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, dan cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk mengambil sikap pada masa sekarang ini dan nantinya merencanakan masa yang akan datang. Maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, dalam konteks inilah pada malam hari ini kita melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa masa lampau yang sampai saat ini tidak kehilangan korelasinya, agar kita dapat mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan kita pada saat-saat modern ini. Kalau kita perhatikan, setiap bulan-bulan di dalam Islam itu memiliki nilai-nilai sejarah. Kalau kita orang berbicara bulan Muharram, maka kita orang selalu diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kalau kita orang berbicara bulan Syawal, maka kita orang teringat dengan Aidil Fitri. Kalau kita berbicara bulan Ramadan, maka kita diingatkan dengan peristiwa Nuzulul Quran. Kalau kita berbicara bulan Dzulhijjah, maka kita diingatkan dengan peristiwa kurban. Kalau kita berbicara bulan Rabiul Awal, maka kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Dan kalaupun kita berbicara bulan Rajab, maka kita teringat satu peristiwa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita semua tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab sejarah,
Tetapi Al-Quran itu banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau kita orang perhatikan gaya bahasa Al-Quran untuk menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah itu, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Istimewa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kalimatnya dengan kalimat tasbih. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah memulai kalimatnya dengan maha suci Allah dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu subhanalladzi. Kalau di dalam ilmu balaghah, kalimat ini disebut dengan kalimat ijaz. Kalimat yang redaksinya singkat tetapi isinya padat. Di situ tersirat lafzul zalalah, sehingga kalimat aslinya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Banyak sekali Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah itu. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Adam diciptakan, tetapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Ini adalah peristiwa yang maha dahsyat, sungguh luar biasa, tetapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Hud, seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai-sampai Allah menggunakan kalimat subhanallah. Dan ini pertanda bahwasanya Isra dan Mi'raj ini bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi peristiwa yang amat sungguh luar biasa. Lalu bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari kalimat subhanalladzi itu? Bapak Ibu sekalian, Pak Wali dan Pak Wakil, di dalam agama kita ini ibadah itu bermacam-macam. Ada ibadah yang berat, modalnya juga harus berat. Misalnya bikin masjid ini, bikin masjid itu berat dan butuh modal yang besar. Itu ibadah yang berat dan membutuhkan modal yang berat, yang besar. Menunaikan ibadah haji berat, membutuhkan biaya yang besar dan daftar tunggu yang cukup lama. Ini adalah ibadah yang berat dan membutuhkan modal yang besar. Ada juga ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Puasa itu berat tetapi modalnya ringan, Pak Wali. Puasa itu berat bukan karena menahan lapar dan hausnya, tetapi esensi dari ibadah puasa Ramadan itu mengendalikan pengendalian diri kita untuk hawa nafsu itu yang berat. Kita orang ini kalau puasa, kalau lapar tung tahang, gitu. Lapar tung tahang, tapi kalau marah kadang-kadang tara tahang. Tong puasa haus tung tahang, tetapi kadang-kadang bicara orang itu juga tara tahang. Alhamdulillah tuh di sini terada Pak. Di sini terada. Alhamdulillah.
Ini ibadah yang berat, tetapi modalnya ringan. Modalnya apa? Modalnya adalah niat. Niat Bapak Ibu. Sehingga ketika tong selesai sholat tarawih, imam jaga tukati saum, tong baca doa niatnya. Niat. Kalau sahur itu sunnah muakkadah, tapi yang terpenting itu niat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ibadah yang berat dan membutuhkan modal yang ringan. Kemudian ada juga ibadah yang ringan, modalnya juga ringan. Dalam agama kita itu disebut dengan pengucapan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Bertemu sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibadah. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, ibadah. Ketika melihat sesuatu hal yang takjub sekali, sungguh luar biasa, subhanallah. Ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan-ucapan yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Ini hikmah daripada kalimat subhanalladzi. Kemudian kalimat berikutnya adalah asra. Subhanalladzi asra. Kalimat asra ini berasal dari kalimat sara yasiru. Kemudian dirubah kalimatnya menjadi kalimat majhul, maka di situ ada asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang menjalankan. Ketika kita memahami perjalanan Isra dan Mi'raj, ini telah nampak bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan maunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjalankan, Rasulullah dijalankan. Jadi kalau kira-kira orang yang dapat kasih bajalang, tong siap terima bersih, siap terima baik. Saudara pusing-pusing karena suka kasih bajalang. Itu asra. Maka kita memahami asra itu Allah yang mau peristiwa itu terjadi. Kan tidak masuk akal kalau kita orang berpikir masa Rasulullah bajalang mulai dari Makkah, dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Rasulullah naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7. Kemudian juga sampai ke Rafraful Aftar. Kemudian naik ke atas di Sidratul Muntaha, naik ke atas ke Mustawa. Ke Mustawa langsung di bawah ars, terima perintah salat. Rasulullah melaksanakan kunjungan ke surga dan neraka, lalu kembali ulang ke Makkah dalam waktu sepertiga malam. Ini kan termasuk akal. Maka kita memahami perjalanan Isra Mi'raj ini hanya kalimat asra. Asra itu Allah yang mau, bukan baginda Rasulullah yang mau. Karena Allah yang menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil, saya dari Tanah Masjid Halesigi ini pergi kalau di Pasar Kota Baru. Saya berjalan kalau jam 7. Saya tahu bahwa ada bifi di dalam saya Popoje. Sampai kalau jam 8, jam 9 saya pulang. Pulang saya buka baju, saya gantung, bifi dia keluar. Dia keluar, dia kasih tahu teman-teman, wih, kita tadi dari Pasar Kota Baru. Dia teman-teman bilang begini, ih, betul. Iya, kita dari Pasar Kota Baru nih. Dia tak masuk akal. Ngana kecil model begini, berjalan melambat model begini, kok ngana mesti kalau pi Pasar Kota Baru, ngana pi jam berapa? Jam 7. Ngana balik jam 9. Tak mungkin. Karena dia teman-teman bifi itu berpikir pakai logika bifi. Maka kebenaran Isra dan Mi'raj ini tidak boleh kita memakai logika intelektualitas manusia, tetapi kita harus memakai logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berjalan, Allah yang kasih berjalan baginda Rasulullah, dan perjalanan itu menembus 3 alam sekaligus. Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu menembus melalui 3 alam sekaligus. Yang pertama adalah alam nasut, alam manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah alam manusia.
Kemudian Rasulullah naik ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7. Itulah alam malakut. Manusia tidak bisa masuk kecuali baginda Rasulullah SAW. Kemudian dari alam malakut itu Rasulullah naik langsung ke alam lahut, yaitu alam ketuhanan, langsung menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Oleh karena itu jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau kita memahami perjalanan Isra dan Mi'raj ini cukup dengan kalimat Asra. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan hambanya di suatu malam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu malam. Hamba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat tidak langsung? Padahal Allah bisa memakai kalimat langsung. Misalnya, subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Kan bisa. Kenapa Allah memakai kalimat hamba? Ada 2 data, Bapak Ibu sekalian. Kalimat hamba pertama menandakan kalimat bi'abdihi, itu sudah nampak bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan Isra dan Mi'raj itu sekaligus jasad dan roh. Kenapa? Karena orang dipanggil hamba itu harus lengkap, ada jasad, ada ruh. Kalau ada jasad, tidak ada ruh, dia bernama apa? Mayat. Kalau ruh tanpa jasad, gentayangan, orang bilang apa? Hantu, pocong dan sebagainya. Maka ketika orang disebut hamba, maka dia lengkap jasad dan ruh. Maka memaknai kalimat bi'abdihi, Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu sekaligus ruh dan jasad. Itu data pertama. Data kedua, kalimat bi'abdihi itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bahwa Muhammad itu benar-benar hambanya. Bahwa Allah telah mengakui itu benar-benar hambanya. Kita semua tahu bahwasanya sebelum kalimat ini diturunkan oleh Allah, sebelum ayat ini diturunkan oleh Allah, kalimat bi'abdihi ini, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun kesedihan. Amul Usni namanya, tahun kesedihan. Karena istri tercintanya meninggal, pamannya meninggal, dua topangan ini meninggal. Terjadi kaum kafir Quraisy begitu gencar-gencarnya memfitnah Nabi, bahkan melempari Nabi dengan kotoran sampai niat mau membunuh Nabi. Lulus ujian itu, maka Allah memanggil dengan kalimat bi'abdihi, hambaku. Seolah-olah Allah mengatakan Muhammad itu benar-benar hambaku. Dia tidak bergeser sedikit pun dari segala cobaan dan rintangan yang dia hadapi. Dia benar-benar hambaku. Dan pasti kita orang bertanya ke dalam diri, kira-kira kita orang ini hamba kah bukan? Hamba kah bukan? Hamba. Siapa yang bilang? Orang yang bilang hamba. Kalau kita orang mengakui bahwa kita orang adalah hamba, siapa saja boleh mengakui dia adalah hamba. Tetapi kalau diakui itu yang belum diakui ataupun tidak menjadi masalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan kalimat hamba, karena Nabi betul-betul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa saya kenal Pak Wali Kota misalnya, atau ada yang di sini bilang, "Oh Ustaz, saya kenal Pak Wali." Masalahnya setiap orang mengakui kenal Pak Wali, masalahnya Pak Wali ini kenal Pak dia kata ada. Itu yang menjadi masalah. Maka ketika kita
menjadi seorang hamba, maka betul-betul diakui kalau kalimat hamba itu keluar dari mulut kita manusia, itu murah Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika Allah yang mengeluarkan kalimat itu kepada kita dengan kalimat hamba, itu yang mahal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang mengakui hamba Allah, tetapi dia adalah hamba harta, dia adalah hamba pangkat jabatan, dia adalah selalu menyatakan bahwa dia adalah hamba Allah, tetapi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia mengaku bahwa dia adalah hamba Allah, tetapi dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah kalimat hamba, maka kita dapat menyatakan bahwa dengan kalimat hamba itu bi'abdihi itu menggambarkan bahwa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj sekaligus ruh dan jasad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa nih? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tujuan apa Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj? Kalau dia tujuan itu hakikatnya Allah yang tahu. Tetapi ketika kita baca ayat surat Al-Isra ayat 1 ayat pertama itu, di ujungnya itu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah selain menerima perintah salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat sedang membangun sebuah mahligai yang begitu indah. Bahannya terdiri dari mutiara, intan dan emas. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu malaikat bikin apa itu? Sampai rumah, sampai mahligai begitu indah." Malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, ini adalah tamsil bagi umatmu, karena umatmu selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah." Ini diperuntukkan Allah untuknya. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, para malaikat itu membangun mahligai kita di surga. Lalu kemudian Rasulullah melihat para malaikat itu berhenti sejenak. Rasulullah tanya, "Ya Jibril, kenapa kurang berhenti itu?" "Itu karena hambamu, tamsil hambamu, ketika dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, lalu kemudian dia berhenti, maka para malaikat juga tetap berhenti untuk bekerja membangun mahligainya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat ada orang yang mencakar-cakar mukanya. Jadi dia cakar-cakar di muka. Rasulullah tanya, "Ya Jibril, itu kenapa orang itu dia cakar-cakar di muka itu?" "Itu tamsil ya Rasulullah, karena dia itu di dunia dulu, umatmu itu jaga suka menzalimi saudaranya sama muslim, sehingga digambarkan itu dia mencakar-cakar di muka. Maka ketika kita menyakiti sesama muslim, maka di yaumil basyar nanti itu akan dicakar-cakar oleh muka kita sendiri." Itu tamsil. Kemudian ada juga baginda Rasulullah lihat di sana lidahnya orang dipotong, potong, tersambung, potong, tersambung, potong. Malaikat Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu bikin apa tuh kulit lidah dapat potong?" "Itu tamsil ya Rasulullah. Umatmu apabila ketika di dunia dia suka fitnah orang, dia suka kalesang orang, kemudian suka bicara orang di belakang-belakang, itu nanti di sana itu dapat gunting itu mulu lidah itu. Itu tamsilnya." Kemudian Rasulullah lihat juga ada orang yang sementara memikul kayu balok, berjalannya sudah merangkak maraya, tetapi Allah suruh tambahkan balok itu, tambah lagi sampai berat luar biasa. Orang itu merangkak-rangkak membawa balok itu. Rasulullah tanya, "Ya Jibril, ini apa lagi?" "Ini tamsil bagi umatmu ketika dia diberikan amanah,
dia tidak kasih menyelesaikan amanah itu. Lalu kemudian diberikan amanah baru, dia terima amanah itu, maka Allah tambahkan beban itu kepada dia. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan dan kita laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan sampai selesai. Kalau tidak, kalau orang hawalin dawaga, kau mau dapat lagi itu jabatan baru, dapat jabatan baru lagi, satu belum selesai, mau menuntut satu lagi, satu termoling, menuntut satu lagi. Itu dia gambaran itu. Jadi jantung hawa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu kemudian tujuan dari Isra Mi'rajnya adalah Rasulullah menerima perintah salat. Perintah salat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita orang lihat salat ini perintah yang istimewa. Langsung Rasulullah dipanggil menerima perintah salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain cukup turun ayat. Allah perintah puasa, Allah kesurung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Ketika Allah memerintahkan orang yang mampu menunaikan ibadah haji, turun ayat, berangkat haji. Tapi ketika Allah memerintahkan salat, bukan saja Allah menurunkan ayatnya, tetapi Allah panggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra Mi'raj, untuk mengambil perintah salat 5 waktu sehari semalam. Maka tadi ketua panitia, ketua PHB bilang, salat itu ketika diamal di akhirat nanti yang diperiksa ke muka itu adalah salat. Ketika salatnya bagus, maka yang lain-lain itu dia bagus. Salat Bapak Ibu sekalian, karena Isra Mi'raj salat itu adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau dia melaksanakan salat, berarti dia mendirikan tiang agama. Tapi kalau dia tidak salat, berarti dia yang sendiri yang merobohkan tiang agama. Salat Bapak Ibu sekalian. Tapi Ustaz, saya termau salat di masjid itu. Barang DP imam tu bawa pelama. Barang bagaimana kau bawa pelama? Wish. Kalau tarawih itu tung rasa-rasa di belakang tu mulai pulang. Kau ni mau bagaimana? Tu mau yang baca yang cepat-cepat. Oh itu berarti ngoni cuma mau dapat rap dan sup saja. Ya, ini kan masuk puasa nih Pak Imam. Ya. Kita orang salat itu jangan tergesa-gesa. Kalau tarawih itu baca ayat itu jangan terlalu satu napas. Di situ ada jawaban-jawaban yang harus malaikat berikan jawaban kepada kita. Maka jangan cuma Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, waladdallin, amin. Belum Allahu Akbar, baru sub, sami Allahu liman hamidah, rab, Allahu Akbar, bangunnya rab, sub. Akhirnya orang salat terlalu susu. Ini yang terjadi betul orang. Coba baca yang aman-aman, karena 1 tahun 1 kali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Muni bagi sampai an'amta dia jadi on-onta. Iya. Karena terlalu cepat Pak Wali kadang-kadang. Alhamdulillah an'amta alaihim. Masyaallah, luar biasa. Oleh karena itu, salat sangat penting bagi kehidupan kita. Maaf saja, sekarang ini ketorang di antara ketorang ini ternyata baru melaksanakan salat, belum mendirikan salat. Maksudnya apa? Karena di dalam Al-Quran itu aqimus salah, dirikan salat. Tidak ada i'malus salat, if'alus salat, tidak ada. Yang ada itu aqimus salat, dirikan salat. Tetapi saya lihat
ketorang termasuk saya mungkin juga masih melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Maksudnya apa Ustadz? Kalau ketorang melaksanakan sholat itu, ketorang hanya menggugurkan kewajiban ketorang sebagai seorang Islam dalam melaksanakan sholat. Maksudnya adalah ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dia keluar kalau di masjid teras, dia di teras masjid, dia mulai duduk hagalia orang lewat, wih, tara sambayang baru lewat kemari, ngana ini masuk neraka ngana nih. Padahal ini tuh baru melaksanakan sholat, berarti itu dia masih melaksanakan sholat. Ya, keluar ke sana ini setelah acara Isra Mi'raj habis, keluar ke sana, lihat orang pesandal yang bagus, dong ambil, itu berarti dia baru melaksanakan sholat. Kemudian di rumah marah-marah bini marah-marah suami, berarti bini dan suami itu baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat adalah ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah, kemudian dengan sujud kita, anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Ketika kita melaksanakan sholat, kepala kita yang terhormat ini sudah rata sama dengan tumpu telapak kaki. Maka ketika selesai melaksanakan salat, esensi daripada ibadah salat itu dia bawa keluar, pulang, dia bawa di tempat kerja, dia bawa di rumah, dia bawa di masyarakat. Itu orang yang mendirikan salat. Tapi sekarang itu masih melaksanakan salat. Nah, ini yang perlu orang sama-sama bisa melaksanakan ini untuk membenahi ibadah salat kita. Ya, ikhlas Bu. Saya ingat ikhlas itu ada satu cerita, Pak Wali mohon izin. Jam berapa nih? Boleh? Ada satu cerita ikhlas ini. Ada satu pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ustadznya itu mau menguji keikhlasan para santri-santrinya. Kebetulan santri-santrinya itu ada piara ayam. Piara ayam. Lalu kemudian ustadz itu mau menguji bagaimana keikhlasan santri-santrinya apabila ayam-ayamnya itu dia hilang. Maka pada saat itu ustadznya sendiri yang ambil tuh ayam. Ustadz ambil ayam, ustadz sembeli, ustadz kupas, ustadz masak pada dia, baru panggil dong makan sama-sama. Makan pas sore hari mau kasih makan ayam sayang serada. Dong mengadu kepada dong ustadz. Datang di aula, ustadz, tumpi ayam hilang. Ayam hilang berapa? 10. Ih, lebih banyak. Apa kata ustadznya? Karena mau menguji keikhlasan santri-santrinya, ustadz bilang ayam itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak santrinya, iya benar juga. Dong pulang dong selidiki, ternyata lupa tahu dong ustadz yang ambil. Kebetulan ustadz itu ada piara kambing. Dong ambil ustadz pe kambing, dong potong, dong memasak, dong panggil ustadz makan. Selesai potong, sore ustadz mau kesana kasih makan kambing. Ustadz lihat kambing setelah ada. Ustadz bilang kumpul semua di aula, kumpul, siapa yang ambil sampai kambing? Semua berdiam. Ada satu santri berdiri, dia bilang, ustadz, bukankah kambing itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz langsung bilang, iya, semua itu kembali kepada Allah, tapi jangan terlalu besar-besar lagi. Ini Pak Wali mohon izin dan Pak Wakil dan Pak Sekot, ini menggambarkan kehidupan kita orang sebenarnya. Dari kisah ini menggambarkan kehidupan kita orang. Ketika apa yang ada dalam diri kita, mau entah itu pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, apapun yang ada dalam diri kita, hatta jiwa kita ini, kalau Allah mau, Allah ambil semuanya, tidak ada apa-apanya. Maka kita salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya pejabatan itu kecil daripada Allah Maha Besar. Ketika Allahu Akbar, sabar dulu, ini lebih besar daripada yang itu. Itu kalau kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah rumah wajah kita itu berseri-seri. Maka Rasulullah bilang kalau mau nilai orang bahagia itu dari wajah. Ya, kalau mau berlomba-lomba untuk dunia, maka lihatlah ke bawah, kata Rasulullah. Kalau berlomba-lomba untuk akhirat, lihat ke atas. Artinya apa? Artinya kalau ketorang ini di dunia, maka harus rendah hati. Ketorang harus ikhlas dengan segala-galanya. Karena kita melaksanakan salat itu harus ikhlas
dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini surga ini saya beberapa waktu yang lalu saya urus orang kawin, kebetulan karena kepala KUA. Jadi ada suami istri bermasalah, rumah tangganya masalah. Saya melakukan penasihatan. Setelah saya nasihat selesai, saya tanya, Ibu mau masuk surga dengan suami? DP istri jawab, mau Ustaz, saya mau masuk surga dengan saya suami. Mau Ustaz. Saya balik tanya DP suami, Bapak mau masuk surga sama ibu? Bapak berdiam lama. Saya tanya, Bapak mau masuk surga sama ibu? Ustaz, saya pikir-pikir dulu. Kok saya tanya, barang? Ya Allah Ustaz, di dunia saya dibikin saya kepala pusing baru begini, kok di surga lagi? Ya Allahu Akbar, kasihan itu suami. Dia ada salah apa itu juga sampai dia bilang begitu dia bini. Ya Allah Ustaz, baik sudah. Di dunia saya dibikin pusing saya sekali begini, kok kira-kira di surga lagi? Masya Allah, itu suami itu dia menderita model bagaimana itu sampai dia bicara begitu tuh. Ya Allah, tapi di sini tidak ada, alhamdulillah. Di sini tidak ada. Di sini semua baik-baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perintah melaksanakan Isra dan Mi'raj oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ini adalah menerima perintah salat. Maka sekali lagi mari kita memperbaiki ibadah salat kita, karena salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini mumpung masih di bulan Rajab, di tanggal 27 ini sudah masuk tanggal 28 kayaknya nih. Sudah malam tanggal 28 Rajab. Saya minta kepada kita semua, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Rajab litadhiril badani, wa Sya'ban litadhiril qalbi, wa Ramadan litadhiril ruh. Bulan Rajab adalah momentum orang Islam itu untuk membersihkan jasad, dan bulan Sya'ban momentum umat Islam untuk mensucikan hati, dan bulan Ramadan adalah momentum kita umat Islam untuk membersihkan jiwa kita. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang mampu membersihkan jasadnya di bulan Rajab, maka dia pasti mampu membersihkan hatinya di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang mampu membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka dia mampu membersihkan ruhnya, jiwanya di bulan Ramadan. Dan inilah yang dinamakan dengan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir. Barangkali mudah-mudahan inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan sekali lagi marilah kita semua senantiasa memperbaiki ibadah salat kita. Kalaupun ada yang bolong-bolong, mari kita kasih lengkapi 5 waktu sehari semalam, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi umat atau seorang muslim yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu beberapa dapat sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Jauh Kalem Kesultanan Ternate, Al-Ustadz Haji Hidayatus Salam Sehan. Kepada Ustadz dengan segala takjim disilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jamil anbiya'illah wa rasulillah wa ahli bait rasulillah wa awliya Allah wal ulama wa suhada wa salihin min masarikil ardi ila magharibiha sayyun lillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم طول أمورنا ونور قلوبنا وصح أجسادنا ووسع رزاقنا واحسن أعمالنا واشف مرضانا واستر عوراتنا واستر عيوبنا وآمن روآتنا وإلى خيرك قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian untuk pembacaan doa bersama. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang berbahagia, seluruh jamaah yang sah Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2026 Masehi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.